Di minggu pagi hari ini kita minggu terakhir dalam pembahasan seri peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya sedang berdoa supaya apa yang dihotbahkan ini selain didengar, tetapi juga firman Tuhan itu harus dituliskan. Jadi rencana saya semua khotbah saya itu dalam bentuk tulisan juga, dan nanti dalam bentuk buku. Salah satunya udah dimiliki Bapak Ibu kan, 40 khotbah inspiratif. Kalau saya kumpul semuanya bisa-bisa 1000 khotbah. Wow, saya berdoa kalau saya bisa dokumentasikan 1000 khotbah, itu berarti menjadi berkat bagi banyak orang, gitu ya. Para hamba Tuhan tinggal mengikuti khotbah. Satu minggu hanya satu tahun 52 minggu atau 50 khotbah. Kalau 1000 khotbah dikhotbahkan tiap minggu, itu berarti 20 tahun. Nah, saya berdoa supaya saya akan terbitkan buku semacam itu. Nah, sebab firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Percaya atau tidak. Yang Bapak Ibu dengar melalui suara, dibantu sound system segala macam ini, datang di telinga kita. Berproses dalam pikiran kita. Berpengaruh hati kita. Dan menghasilkan apa yang kita mau perbuat. Dan firman itu akan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Jadi saya dari dulu suka dengan berkhotbah mengajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu ikuti gaya pengkhotbah terlalu banyak. Dari pengkhotbah top seperti Billy Graham. Itu pendeta top diambil dari Amerika. Dan dia di seluruh dunia sudah dipanggil Tuhan dalam usia hampir 100. Tapi seluruh khotbahnya saya sudah lihat di YouTube itu Bapak Ibu, dia tidak bikin orang ketawa, tidak ada itu. Tapi pengajaran firman. Dan seorang lagi hamba Tuhan yang besar di Indonesia, tapi menjadi berkat bagi dunia, Dr. Stephen Tong. Dan dia sudah mulai rally pelayanan yang terakhir. Dia menutup seluruh pelayanan dengan menghadiri seluruh kota di Indonesia dan dunia. Karena dia sudah terlalu tua. Dan dia bilang itulah akhir dari perjalanan pelayanan dunia. Saya membandingkan dua hamba Tuhan ini. Mereka kalau berkhotbah penuh dengan pengajaran, tidak ada orang tertawa. Tapi serius menerima firman Tuhan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan firman yang hidup, pengajaran kuat berdasarkan Alkitab, itu membuat kita itu bertahan di tengah badai. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada yang mau style khotbah semacam itu, ada juga senang khotbah yang penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat, penuh dengan apa saja, ya macam-macam. Tapi semuanya berdasar harus kepada kebenaran firman. Jadi saya telah berdoa, dan kalau Tuhan kasih umur panjang, semua khotbah saya sekarang terdokumentasikan, baik ada di audio. Waktu lalu saya rekam langsung, banyak saya simpan. Sekarang di video, di YouTube banyak juga. Jadi semuanya saya mau tulis lagi dalam bentuk kata-kata, supaya ketika saya sudah pulang di rumah Bapa, saya tahu dunia belum dilenyapkan, firman Tuhan akan terus diberitakan di mana-mana. Amin Bapak Ibu. Kalau Pak Salmon sudah pulang di sorga, tidak usah khawatir, saya masih ada. Ketik aja di YouTube, Pendeta Salmon Pah. Saudara tiap hari mendengar khotbah saya, tiap minggu. Jadi juga kita tiap minggu menayangkan onsite online ini. Saya ikuti banyak juga, 50 penonton sampai 80. Jadi ya kepada yang lihat dari YouTube nantinya, saya juga ucapkan shalom. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang Roh Kudus ini banyak sekali penafsirannya.
banyak ajaran, banyak aliran, banyak paham, banyak teologi atau pandangan penafsiran terhadap pribadi Roh Kudus. Ada yang membingungkan, ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, ini bagaimana? Karena itu saya berdoa supaya apa yang saya bicarakan selama ini berdasarkan firman Tuhan tidak boleh salah. Karena kalau salah mengerti firman, kita berdosa kepada Tuhan. Ya, karena firman itu firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kalau kita salah mengerti firman, wah, berhadapan pertama dengan Tuhan. Dan saya bisa sesatkan Bapak Ibu ya. Banyak orang bisa menyesatkan banyak orang. Ya, kalau salah mengerti firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ya, hidup dalam karya Roh Kudus. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Dalam perspektif perjanjian lama baru. Nah, sebuah doa dari Raja Daud supaya roh Tuhan jangan diambil. Mari kita mau baca itu bersama-sama Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh Daud di dalam doanya. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 11 sampai dengan 14. Ya. Bapak Ibu bisa lihat, perhatikan Mazmur 51 ayat 11 sampai 14. Boleh baca bersama saya. 2, 3. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Konteks ini bicara tentang Raja Daud dalam doanya kepada Tuhan pengakuan dosa. Oleh karena dia telah melakukan dosa yang paling besar yang menyakiti hati Tuhan, yaitu dia hidup, dia selingkuh dengan Batseba dan ditegur oleh Nathan, dan dia sadar, wah, saya sebagai seorang raja tidak boleh berbuat demikian. Dan karena itu inilah pengakuan dosa dia di hadapan Tuhan. Wah, saya catat di situ ada 8 pokok doa di dalam 4 ayat yang pendek ini ya. Yaitu sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Ini dia minta supaya Tuhan jangan lihat dosa. Sebab kalau lihat dosa dia sudah tidak mungkin layak, ya kan? Kedua, hapuskanlah segala kesalahanku. Dia minta supaya Tuhan hapus segala kesalahannya. Yang ketiga, dia minta supaya Tuhan jadikan hatiku tahir. Itu diminta kepada Allah. Yang keempat, perbaharuilah batinku. Dia minta supaya batinnya dibaharui. Dan dia bilang, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jangan buang aku. Bapak Ibu melihat doa semacam ini, berarti Daud itu betul-betul merasa sudah tidak layak di hadapan Tuhan ya. Dan yang paling penting di sini kaitannya dengan Roh Kudus. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pentingnya Roh Kudus. Kalau tidak, nggak ada guna lagi. Bangkitkan kembali ya Tuhan kegirangan. Lengkapi aku dengan roh. Doa yang begini padat Bapak Ibu. Apakah itu juga doa kita Bapak Ibu? Sangat penting di hadapan Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan mungkin kita berdosa seperti Daud. Tetapi intinya Daud ingin layak di hadapan Tuhan. Apa arti jabatan dia sebagai seorang raja? Apa arti kehidupan dia tanpa hidup yang betul-betul layak di hadapan Tuhan? Lebih lagi kalau roh diambil dari dalam diri dia. Oh, dibilang Tuhan jangan mengambil roh kudusmu.
daripadaku. Karena itu Bapak Ibu sangat pentingnya kehidupan kita. Tidak ada arti apa-apa hidup kita. Kita manusia berdosa yang hina, yang bisa dijauhkan, dibuang oleh Tuhan. Dia ada guna sama sekali. Kita hanya berarti di mata Tuhan kalau kita layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya setiap saat kita perlu pengakuan dosa seperti Daud ini. Kerinduan semacam ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah, rindu banget saudara-saudara. Jadi kalau itu jugalah kerinduan kita Bapak Ibu, maka mari kita belajar. Kita belajar tentang karya Roh Kudus dalam hidup ini. Apa yang Roh Kudus siap kerjakan. Dan saya berkeyakinan sampai pada hari ini bukan hanya pengajaran, pengertian, pengetahuan tentang Roh Kudus, tapi peranannya Roh Kudus sampai hari ini dia masih bekerja. Jadi apa yang dia kerjakan kita sudah bahas banyak di minggu-minggu kemarin dan lain-lain. Nanti saya tuliskan supaya Bapak Ibu bisa baca lebih rincinya. Tetapi ada satu proses yang Roh Kudus bisa kerjakan sampai pada hari ini. Yang pertama, karya Roh Kudus yang pertama yaitu dia melahirkan kita kembali. Lanjut. Jadi ada proses yang diharapkan seperti terjadi pada Nikodemus. Kita baca apa yang dikatakan Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 ketika Nikodemus datang berjumpa dengan Tuhan dan bertanya, apa yang harus saya perbuat Tuhan supaya saya ini bisa selamat? Nah, Tuhan menjawab kepada Nikodemus di situ. Yohanes pasal 3 ayat 5 bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi saudara lihat di sini. Kita ini sudah lahir pertama dengan daging ini. Kelahiran kita. Tetapi rupanya ada pengajaran baru. Harus dilahirkan kedua kalinya lagi. Yaitu dilahirkan dari roh. Dan tidak semua orang mengalami proses yang kedua itu. Kalau proses pertama sudahlah, kita sudah dilahirkan melalui orang tua kita. Kita dari suku apa ya sudah kita bawa, asalnya dari mana ya kita bangga juga dengan kedaerahan kita, suku kita, kampung halaman kita, dari mana kita lahir. Status-status apa, latar belakangnya, dari sana kita lahir. Apa yang dilahirkan oleh daging tetap daging saja saudara. Tapi Yesus mengatakan kalau mau masuk dalam kerajaan Allah sesuai dengan pertanyaannya Nikodemus, mau masuk surga bukan dengan tubuh daging kita ini saudara. Kita semua ini pasti akan mati. Harus mati. Masuk surga tidak bisa bawa tubuh kita begini ya. Tubuh fisik ini nggak ada gunanya. Sebab tubuh fisik ini di sana repot. Nanti kita lihat ini malaikat cantik-cantik. Aduh kok cantik banget ya. Sweet. Lah ini malaikat tempeleng sekali, kita gigi roboh semua. Tidak ada. Terus kita lapar di sana. Siapa yang masak bagi kita di sana? Jadi kebutuhan tubuh jasmani tidak ada di surga. Maka kita perlu mati. Tubuh kita masuk dalam tanah dan tidak ada guna yang berguna bagi cacing-cacing saja berpesta pora gitu kan. Nah, jadi yang kurus-kurus masuk, cacing-cacing bilang, aduh doa kita hari ini kurang dijawab ini. Yang datang ini kurus-kurus. Tapi kalau yang lemu-lemu mati, cacing-cacing bersuka cita. Wih, haleluya. Ini yang berkat besar yang datang ini. Kita makan sampai sepuas mungkin ini. Jadi jangan gemuk-gemuk ya. Kurus-kurus saja kayak Pak Made itu. Tidak mau gemuk-gemuk. Saya tidak tahu beliau ini. Sudah puluhan tahun saya mengenal beliau, tetap saja dari dulu sampai sekarang. Tidak tambah-tambah beratnya, tidak tambah, tidak kurang ya. Jadi ada dua yang tidak berubah di dunia ini, di Tursina. Tuhan Yesus tidak berubah, Pak Made juga tidak berubah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, tubuh kita ini tidak boleh masuk surga. Tubuh apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging.
Yang Yesus mau bahas di sini, hai Nikodemus, engkau perlu dilahirkan oleh Roh. Dan untuk dilahirkan oleh Roh itu ada sebuah proses. Lagi, saudara, kita mau baca itu di 1 Petrus 1 ayat 23. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan di sana bahwa kita perlu dilahirkan kembali. Baca bersama saya 2-3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Coba prosesnya ada di sana. Ada benih, ya, dari benih yang tidak fana, benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi pada waktu kita baca firman Tuhan, itu adalah suatu proses edukasi, pembaharuan, merubah pikiran dan hati kita, dan kita ambil keputusan, oh firman-Mu, saya harus bertobat, ya saya bertobat. Dasar itulah seorang dilahirkan kembali oleh benih yang tidak fana, firman yang hidup. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dengan menerima firman yang hidup di dalam diri kita, maka terjadilah kesadaran, saya ini orang berdosa. Seperti Daud tadi. Tadi Daud itu sungguh-sungguh mau dirubah Tuhan. Rindu karena dia mengaku semua dosanya. Dosa menjadi penghambat seorang tidak bisa dilahirkan kembali. Kita masih cinta dosa. Kita masih hidup di dalam dosa. Hidup mengikuti semua keinginan kedagingan duniawi kita ini, saudara-saudara. Kita belum bisa dilahirkan kembali. Orang dilahirkan kembali seperti Daud itu, menyadari dosa-dosanya. Maka ada proses sebelum dilahirkan kembali. Dikatakan kalau Roh itu datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus datang untuk bicara kepada kita tentang dosa-dosa kita. Dia menegur kita. Dia menasihati kita, dia menuduh pikiran kita, dia menuduh hati nurani kita, bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Dan dengan kesadaran itu akhirnya ada pengakuan. Dan ada pengakuan, ada komitmen untuk meninggalkan. Ada komitmen meninggalkan, ingin hidup dalam kekudusan. Dan minta Roh Kudus tetap hadir dalam diri ini. Jangan engkau mengambil rohmu dari dalam diriku, yang sudah berdosa, yang hina, yang rusak ini. Aku mau hidup baru di dalam Tuhan. Dan proses itu terjadi sungguh. Itu yang namanya Anda sudah dilahirkan kembali. Tapi kalau sampai hari ini masih ada orang percaya Yesus, tapi masih kesukaannya di dalam dosa, belum ada kesadaran tentang dosa, wah, belum ada kerinduan Roh Kudus bekerja di dalam diri dia, wah, ini orang belum dilahirkan kembali. Orang Kristen dia ya, tapi proses kelahiran kembali belum pernah terjadi. Perlu dilahirkan sebuah proses dari benih yang tidak fana. Firman yang hidup itu bekerja dalam diri kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah pernah mengalami itu atau belum? Jawablah pada diri masing-masing. Karena Yesus mengatakan kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak mungkin masuk surga. Tidak layak bagi kerajaan Allah. Waduh, apa arti kehidupan kita di dunia ini dengan semua aksesoris kehidupan, dengan semua prestasi yang kita dapat, tetapi tidak masuk surga? Saudara, inilah hal yang paling penting. Maka semangat pemberitaan Injil, semangat pemberitaan tentang Yesus Kristus, karya Roh Kudus untuk orang menerima dan bertobat, itu selalu ada. Dan inilah kesempatan bagi kita. Mungkin ada orang yang tadinya seperti Daud, yang hidupnya sudah baik, tetapi tiba-tiba ada dosa yang datang mau menghancurkan kehidupan. Perlu bertobat lagi kan, seperti Daud ini kan. Jangan sampai Tuhan mengambil rohmu dari dalam diriku.
Kalau Tuhan mengambil rohnya dari dalam diri kita, sudah tidak ada gunanya. Sudah tidak ada gunanya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup dalam proses dilahirkan kembali. Ini. Nah, roh bekerja dalam diri kita untuk mengalami proses kelahiran kembali itu. Dan mempertahankannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah terjadi, maka roh akan terus bekerja untuk proses yang kedua, yang selanjutnya. Yaitu dia akan memperbaharui karakter kita. Memperbaharui di sana menyangkut aspek pikiran kita, hati kita, sikap kehidupan kita. Ada 3 aspek yang akan dirubah oleh Tuhan. Ayo kita belajar saudara-saudara, ya, bahwa kita Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, mulai dari aspek pikiran yang perlu kita rubah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dan Roh Kudus menolong kita untuk hal ini supaya mengalami perubahan pada karakter kita, cara berpikir kita dimulai. Saudara-saudara, Filipi 4 ayat 8, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan lihat, mulai perubahan dikerjakan oleh Roh Kudus dari pikiran saya dan Bapak Ibu sekalian. Memang pikiran ini punya kekuatan yang dahsyat, saudara-saudara. Para ahli psikologi mengatakan bahwa manusia itu hidup dengan pikiran. Dan kekuatan pikirannya itu bisa tembus apa saja. Tembok-tembok ini bisa tembus. Contohnya saudara duduk tubuhnya di sini. Anda bisa berpikir tentang Cito. Anda bisa berpikir tentang Tunjungan Plaza. Anda bisa berpikir tentang hari Senin. Anda bisa berpikir tentang rencana hari Rabu. Anda bisa berpikir tentang minggu depan. Anda bisa berpikir tentang tahun depan. Anda bisa berpikir tentang orang yang ada di Surabaya. Pikiran Anda bisa berpikir tentang orang yang ada di Amerika, ada di negara lain. Anda bisa berpikir tembus apa saja. Jadi waktu Bapak Ibu tidur, makanya kenapa orang malam itu gak bisa tidur? Cek pikirannya. Orang gak bisa tidur karena pikirannya kemana-mana. Mikir apa dia? Hah? Saya nggak tahu, itu rahasia sih. Ada mikir keluarganya, mikir pekerjaannya. Jadi pekerjaan ikut naik ke tempat tidur, saudara-saudara. Semua itu dibawa ke tempat tidur. Yang jual bakso, rombong bakso naik ke tempat tidur. Jadinya apa, saudara? Yang jual donat juga donat naik di tempat tidur. Ini orang nggak bisa tidur ini. Dia punya teman-teman, bawa semua 10 temannya di tempat tidur. Wah, ini repot ini. Makanya ada suami istri yang berantem itu, saya pikir-pikir begitu ya. Ini suami istri 2 orang di tempat tidur, harusnya tidur bahagia ini. Tapi satu tidak bisa tidur karena dia bawa pikiran orang lain diikutkan dalam pikirannya. Saudara, kekuatan pikiran manusia itu dahsyat. Kita pikir negatif, semua kita bisa langsung nangis. Kita pikir positif, semua kita langsung bergairah. Jadi kekuatan pikiran itu dahsyat Bapak Ibu. Maka sekarang itu ahli-ahli ilmu jiwa itu bilang pikiran manusia itu bagaikan bom atom yang lebih dahsyat dari Hiroshima dan Nagasaki waktu Perang Dunia Kedua gitu. Karena Anda pikir apa saja pasti bisa. Hari ini saudara pikir mau bunuh orang, pulang dari sini pasti saudara rencanakan pembunuhan. Ya kan? Nah, lebih baik hari ini kita pikir makan apa. Ya, tapi jangan lihat ke sana, nanti pikiran saudara berubah. Saya kalau lihat ke sana ada dos-dos yang nggak tahu apa, mungkin pikir kita makan kan. Ya, saudara, aduh tapi masa kita pikir makan saja. Apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan? Saya tidak tahu. Seorang suami aja nggak bisa mendeteksi pikiran istrinya. Istri juga nggak bisa deteksi pikiran. Orang tua nggak bisa mikir, tahu apa yang dalam pikiran anak-anak. Karena itu saudara, lebih baik
pikiran kita tidak boleh ada sampah yang negatif. Isilah dengan positif ini. Amin. Amin. Dan Roh Kudus mau berkarya menolong kita. Pikirkan. Jadi Bapak Ibu, kalau terlintas pikiran-pikiran negatif dalam nama Yesus, wait. Jangan dalam nama Yesus potong kepalanya. Jangan. Dalam nama Yesus tengking ini pikiran. Gak bisa tidur, pegang kepala sendiri. Dalam nama Yesus, keluar ini utang-utang. Keluar utang-utang dalam nama Yesus, keluar masalah. Supaya saudara bisa tidur. Lewat pikir kayu salib, pikir kasih Yesus. Indah rencanamu Tuhan. Nyanyi aja lebih baik. Supaya pikiran-pikiran negatif itu berlalu. Dan Roh Kudus bekerja untuk hal-hal sepele macam ini. Dimulai dari pikiran. Bapak Ibu mau pikirannya dikuasai Roh Kudus? Mau? Tengking itu kalau pikiran jahat datang. Kalau tidak, rusak hidup kita. Roh Kudus berperan. Mau merubah karakter kita. Karena dari pikiran ini menghasilkan tindakan. Tindakan yang terus menerus menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan yang gak bisa diubah. Nah, menghasilkan karakter. Jadi mulailah kontrol pikiran masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, apalagi selain pikiran kita. Mari kita mau baca Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 8. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Ya, di sana kita diharapkan untuk mengalami perubahan hidup. Mau hidup mengikuti daging atau hidup mengikuti roh. Roma 8 ayat 5 sampai 8. 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara lihat, yang hidup dari daging, yang dipikirin daging saja. Dan kalau kita hidup hanya mengikuti daging kita, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu mau doanya dijawab? Mau berkenan kepada Allah? Supaya diberkati Tuhan? Supaya dijawab doanya, ditolong Tuhan? Mulailah pikirannya. Jangan fokus kepada kedagingannya, tapi pikiran roh Allah. Pikiran-pikiran positif. Ya, jadi Tuhan mau mengubah karakter kebiasaan-kebiasaan hidup kita ini. Dan kita lanjut ke Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Nah, ini kita sudah dilahir barukan oleh Tuhan. Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Dia ya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenalkanlah belas kasihan, ya, kemurahan, kerendahan hati. Baca bersama saya 2, 3. Kelemah lembutan, kesabaran, terus sampai 17. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Lanjut. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dengan segala kekayaannya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat
mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, Roh Kudus merubah apa saja? Pikiran kita. Merubah apa? Hati kita untuk penuh belas kasihan, pengampunan dan lain-lain. Merubah apa? Attitude kita, perilaku kita, sikap hidup kita. Jadi apapun yang kamu perbuat dalam tindakan apa saja, lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus setelah kita lahir kembali, Dia berperan untuk apa? Memperbaharui kehidupan kita. Memperbaharui karakter kita, saudara. Karakter yang lama itu jadi baru di dalam Tuhan. Jadi saudara, kesimpulan untuk bahagian itu dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan di sana apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Baca bersama saya 2-3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wah, lahir kembali. Kemudian merubah karakter kita. Hidup seperti siapa? Kristus yang hidup. Ubah pikiran, ubah hati, ubah perilaku. Maka kita bisa katakan seperti Paulus. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya yakin sampai hari ini Roh Kudus masih terus memperbaharui diri kita. Kita introspeksi diri masing-masing. Siapa yang selama ini sering gagal karena pikirannya? Siapa yang selama ini hatinya kurang kasih dan pengampunan? Siapa yang selama ini tindakan hidupnya di luar Tuhan? Banyak kita lihat sehari-hari di mana-mana. Orang-orang yang hidup di luar Tuhan, saudara-saudara. Pikiran hati, pola hidup mereka tidak memuliakan nama Tuhan. Sekalipun banyak menyebut Kristen, tapi Kristen KTP-nya aja. Tapi perilakunya lain di bibir, lain di hati, saudara-saudara. Dan ini bukan karya Roh Kudus. Karena itu sampai hari ini kita berdoa supaya Roh Kudus berkarya nyata di dalam hidup ini. Dimulai dari memperbaharui karakter kita masing-masing. Saudara, itu indah sekali. Ada yang mengatakan bahwa anggur baru harus di wadah yang baru. Tiap hari kita minum ini ya Bapak Ibu. Kita minum selalu minum yang bersih. Coba kemasannya di mati begini, tapi kalau di dalamnya ada sesuatu, siapa mau minum? Ada ulat kecil, itu siapa mau minum? Ada kotoran, siapa mau minum? Warnanya tidak bening tapi kuning, siapa mau minum? Tidak bisa. Roh Kudus mau mengkelirkan kehidupan kita terlebih dahulu. Menjadi baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan hari ini, sampai hari ini, saya berdoa dan kita merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup ini untuk memperbaharui kita semakin indah, semakin indah. Ku mau sepertimu, Yesus, di setiap langkah hidup kita. Kalau kehidupan yang begitu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita rasa dekat dengan Tuhan, hati pikiran kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, banyak masalah datang ketiban dalam pikiran dan hati kita. Ada banyak sikap perilaku yang tampak di depan kita dan kita juga bereaksi membalas semua perilaku-perilaku yang tidak baik itu.
Oh saudara, hidup kita dalam kekacauan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Karena itu penting sekali kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, saudara-saudara. Ya, karakter kita dirubah oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu masing-masing terus berdoa supaya minta dibaharui oleh Roh Tuhan itu ya. Ya. Dan saya yakin kalau kita mengalami hal-hal semacam ini, dekat Tuhan, doa kita pasti didengar Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Ia merupakan pemisah antara kamu dan alammu, yaitu dosa-dosamu. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjangkau, bukan telinganya kurang tajam, tapi dosa-dosa kita. Karena kita harus introspeksi diri Bapak Ibu, entah itu tiap malam tidur atau seminggu sekali. Nah, tapi kebiasaan kita orang Kristen itu nanti Pak, Desember saja, 1 tahun 1 kali. Syukur-syukur habis pengakuan dosa langsung mati. Hidup kudus. Jadi tanggal 1 Januari begitu dipanggil Tuhan gitu. Wah, Desember sudah selesai gitu kan. Jadi belum bikin dosa lagi kan. Nah, kalau meninggalnya bukan tanggal 1 Januari saudara. Repot ini. Ini bulan apa? Ini Juli ya. Nah, ini sudah 7 bulan berlalu dalam setahun ini, kalau mau diinventarisir sudah berapa banyak dosa ini saudara-saudara. Wah, repot ini. Tapi anak-anak Tuhan, saya yakin Bapak Ibu berkomitmen tiap minggu datang clearkan di hadapan Tuhan. Tiap hari clearkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai roh Tuhan diambil dari diri kita. Mintalah seperti Daud itu saudara-saudara. Oh Tuhan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah ya Tuhan. Buatlah aku tahir Tuhan. Perbaharuilah batinku ya Tuhan. Jangan membuang aku ya Tuhan. Jangan mengambil rohmu daripadaku. Wah, mari kita seperti Daud itu saudara. Apalagi peranan Roh Kudus dalam hidup kita selain melahirbarukan kita, merubah karakter kita saudara-saudara. Lukas dia pasal 4 ayat yang ke-18 saudara-saudara. Roh Kudus mengurapi demi pelayanan ya. Ya, ini ada 2 ayat yang kita sudah sering baca Bapak Ibu ya. Yang pertama, pengalaman Tuhan Yesus. Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 mengatakan begini. Baca bersama 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, baptisan Tuhan Yesus bukan tanda pertobatan, tapi baptisan itu pengurapan khusus untuk dia melayani. Itu terjadi pada Yesus usia 30 tahun. Yang layaknya seorang raja menerima urapan. Jadi baptisan Yesus itu sebuah pengurapan untuk menjalankan tugas. Karena itu Roh Kudus ada untuk dia melakukan tugas-tugasnya. Diurapi untuk tugas yang mulia. Karena itu Bapak Ibu, kita juga diurapi untuk tugas mulia. Dan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, dia bicara langsung dalam kisah pasal 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan pencurahan Roh Kudus, orang dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Untuk apa? Untuk jadi saksi, saudara-saudara. Tapi banyak orang salah tafsir ya. Dipenuhi Roh Kudus itu untuk diberkati. Begitu, kebanyakan kan begitu ya. Dipenuhi Roh Kudus untuk diberkati saja.
Dan itu orang mau berbondong-bondong maju, didoakan. Wah, ini sudah konsep yang salah. Tujuan dipenuhi Roh Kudus itu untuk pengurapan bagi pelayanan. Nah, saudara-saudara, sampai hari ini saya percaya, Daud mengatakan jangan engkau mengambil rohmu daripadaku. Tujuannya apa? Supaya Daud tetap layak sebagai seorang raja memimpin bangsa Israel. Roh Kudus tetap ada pada kita supaya kita layak juga dipakai Tuhan menjadi berkat. Begitu kan? Bapak Ibu, inilah pekerjaan roh sampai hari ini. Tuhan mau pakai setiap kita. Yang terakhir, peranan Roh Kudus yang belum berubah sampai pada hari ini, yaitu dia memimpin perjalanan hidup kita. Ini indah sekali. Bapak Ibu mau dipimpin oleh Tuhan? Ya, ada satu nyanyian bilang begini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertaku itulah doaku. Agar ku merendahkan diri. Dan seterusnya. Pimpinan roh itu. Dia memimpin kita. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 mengatakan begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yang dipimpin tuh. Jadi kalau Anda tidak dipimpin berarti Anda bukan anak Allah loh. Kemudian dalam Galatia 5 ayat 2 mengatakan begini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin loh oleh roh. Ya. Jadi saudara-saudara, ini sangat penting. Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi memimpin hidup kita ini. Pimpin kemana saudara-saudara? Memahami kebenaran firman Tuhan. Pimpin dalam arah pelayanan hidup kita. Pimpin kita dalam menjalani tujuan hidup ini. Jadi Bapak Ibu, ada gambar kecil di sana. Mari kita ajak keluarga kita untuk baca Alkitab. Anak-anak itu diajak. Suami istri ajak. Baca firman Tuhan satu keluarga. Itu firman itu kebenaran. Dan Roh Kudus bekerja saat keluarga-keluarga itu baca Alkitab. Baca firman Tuhan ya. Ya, memimpin arah pelayanan hidup kita di dalam dunia. Kemana kita pergi, apa yang kita harus lakukan. Roh Kudus akan pimpin saudara. Dan apa tujuan hidup kita sekarang? Apa tujuan? Hidup kita hanya untuk mengumpul harta kekayaan di dunia ini? Mencapai segala prestasi di dunia ini? Apa? Nama baik? Apa tujuan hidup kita? Semua orang punya tujuan masing-masing. Tapi lebih baik hidup kita digerakkan oleh tujuan yang indah. Roh Tuhan memimpin kita sampai akhir kita mencapai tujuan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan tujuan perjalanan hidup kita adalah kekekalan. Amin. Saudara, tujuan kita kemana? Kekekalan kan? Bersama dengan Dia selama-lamanya di sana. Di dunia ini kita hanyalah sementara saudara. Karena itu Tuhan percayakan ini dan itu untuk memfasilitasi kehidupan di dunia ini aja. Tetapi tujuan kita yang terakhir adalah rumah Bapa yang kekal. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita sampai hari ini. Dia memimpin kita saudara-saudara. Supaya jangan kita lepas kendali. Bapak Ibu yang komitmen hari ini lagi. Untuk hidupnya selalu dipenuhi Roh Kudus. Ya. Dalam doa seperti Daud tadi ya. Jangan engkau mengambil rohmu daripadaku. Itu sangat berharga. Ambil semua boleh. Tetapi jangan ambil rohmu. Itu sangat indah.